Baiklah, saya akan membaca materi pertama, yaitu pendekatan etik dan emik dalam konseling. Pandangan emik konselor berorientasi pada konsep-konsep dasar pada pendekatan yang asli dengan budaya di mana ia bekerja. Ketika konseling berorientasi dan didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan antara budaya adalah kuantitatif dan bahwa konsep-konsep dasar yang sama dapat diterapkan di mana saja di dunia. Emik dan etik adalah dua macam sudut pandang dalam etnografi yang cukup mengundang perbedaan. Emik misalnya percobaan menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, etik merupakan gunaan sudut pandang orang luar yang berjarak untuk menjelaskan suatu dalam masyarakat. Secara sangat sederhana, emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji, sedangkan etik mengacu pandangan si pengamat. Baiklah, materi selanjutnya itu etnosentris dan stereotipe. Etnosentrisme merupakan salah satu praktik memandang atau menilai budaya yang lain berdasarkan nilai atau kepercayaan diri sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos yang memiliki arti bangsa dan ketron yang berarti pusat. Oleh karena itu, etnosentron melibatkan bangsa untuk menjadi sebuah pusat. Etnosentrisme melibatkan perilaku menerapkan budaya atau etnis sendiri sebagai acuan untuk menilai budaya, praktik, perilaku, kepercayaan kepada orang dalam ilmu sosial. Etnosentrisme menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Yang selanjutnya, etnosentrisme cenderung memandang rendah orang lain yang tidak berkelompok dan dianggap asing. Etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan budaya sendiri. Jelas sekali bahwa dengan kita bersikap etnosentrisme, kita dapat memandang perbedaan budaya itu sebagai keunikan dari masing-masing budaya yang patut kita hargai. Dengan memandang budaya kita sendiri lebih unggul dan budaya lain yang asing sebagai budaya yang sah, maka komunikasi lintas budaya yang efektif hanyalah angan-angan, karena kita akan cenderung lebih membatasi komunikasi yang kita lakukan dan sebisa kita terlibat budaya asing atau bertanya itu sendiri. Baiklah, selanjutnya itu adalah stereotip, adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau oleh seseorang kepada orang lain. Secara lebih tegas, Matsumoto tahun 96 mendefinisikan stereotip sebagai generalise kesan kita memiliki mengenai seseorang, terutama karakter psikologis atau sifat kepribadian. Beberapa contoh stereotip terkenal berkenan dengan asal etnik adalah stereotip yang melekat pada etnis Jawa seperti lombaan dan penurut. Stereotip orang Minang adalah pintar berdagang. Stereotip yang dapat memicu fanatisme dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya akan menyebabkan sekelompok tersebut semakin mengisolasi diri dan memperkuat stereotip itu sendiri. Situasi ini secara jelas menghambat terjadinya komunikasi yang sangat penting untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Yang terakhir yaitu proses kegiatan konseling merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan individu, kelompok dalam kehidupan masyarakat dalam mengenai sebagai kualitas yang dihadapi dalam menjalani kehidupan. Kegiatan konseling pada umumnya melibatkan antara konselor dan klien. Dalam hal ini konselor dan klien memiliki perbedaan khususnya dalam kebiasaan atau budaya. Etik dan etnik sangat perlu dipahami, terutama konselor, di mana etik dan etnik sangat berpengaruh dalam proses konseling. Di mana dalam proses konseling, apabila seseorang konselor memahami betul tentang etnik, emik, maka dalam prosesnya pun perbedaan dari klien dapat dianggap sebagai keunikan klien tersebut, sehingga proses konseling dapat mencapai tujuannya secara optimal yang mengenai masalah serta memberikan solusi masalah tersebut.